Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kajian atau ngaji Asbabun Nuzul kita sampai pada ayat 115 surat Al-Baqarah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat, fa'ainama tuwallu, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, fathamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas, yakni maha luas rahmatnya, alim lagi maha mengetahui. Imam As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nukul ini mengutip sampai 7 riwayat, yang sebagian besar riwayat ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Ya, ini wajar karena memang Ibnu Katsir lebih dahulu. Ibnu Katsir ini wafatnya tahun 1373 Masehi, abad ke-14. Sementara berapa ratus tahun kemudian muncullah Imam As-Suyuti. Ya, beliau wafat tahun 1505 Masehi. Jadi kalau beliau mengutip ya wajar. Apalagi memang salah satu referensi sumber pengutipan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan tafsir adalah Ibnu Katsir, selain tafsir At-Tabari. Yang pertama, akhraja Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i an Ibn Umar. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati tatawuan aynama tawajjahat bihi wa huwa atim min Makkah ila al-Madinah. Thumma qara Ibn Umar walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Wa qala fi hadha nazalat hadhil ayat. Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi serta Imam An-Nasa'i meriwayatkan yang bersumber dari sahabat Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar menceritakan bahwa adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas kendaraannya, yakni sholat sunat. Beliau menghadap kemana arah menghadap kendaraan yang beliau tumpangi. Wa huwa atim min Makkah ilal Madinah. Pada waktu itu beliau sedang dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah. Summa qara Ibnu Umar. Jadi ketika Ibnu Umar menceritakan kejadian ini, Ibnu Umar juga membaca ayat ini, ayat 115 surat Al-Baqarah. Wa qala, dan beliau menyatakan fi hadza nazalat hadil ayatu, bahwa dalam kasus inilah, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Mekah menuju ke Madinah, beliau menggunakan kendaraan, menunggangi kendaraannya, beliau menghadap kemana kendaraan yang beliau tumpangi pada waktu sedang sholat. Pada saat inilah turun ayat ini, bahwa fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap maka disitulah wajah Allah. Yang kedua, wa akhraja al-Hakim anhu, ya maksudnya Ani bin Umar. Imam Al-Hakim juga meriwayatkan bersumber dari Ibnu Umar yang mengatakan unzilat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ayat ini ya diturunkan oleh Allah, antusalliya haitsuma tawajjahat bika rahilatuka fit tatawu'i, agar kamu salat ya kemana saja engkau menghadapkan wajahmu di atas kendaraanmu pada waktu
melaksanakan salat sunat. Wa qala sahih, kata Imam Al-Hakim, hadis ini adalah sahih ala syarti Muslim, sesuai kriteria kesahihan Imam Muslim. Wa hadza asahu ma warada fil ayati isnadan. Beliau memberikan catatan bahwa dari segi sanad hadis mengenai ayat ini, inilah yang paling sahih. Ya. Wa qad i'tamadahu jama'atun, dan banyak para ulama ya menjadikan dasar hadis yang kedua tadi ini sebagai pegangan. Hanya saja lakinnahu laisa fi tasrihun bi dzikri sabab. Hanya dalam hadis ini tidak ada keterangan yang menunjukkan tentang sebab nuzulnya ayat ini. Ya, bal qala unzilat fi kadza, hanya dikatakan ayat ini turun dalam kasus seperti ini. Ya, karena begini, berkaitan dengan persoalan redaksi asbabun nuzul itu secara garis besarnya ada dua macam. Pertama, kalau hanya dikatakan bahwa ayat ini turun fi kada ketika dalam kondisi begini, itu tidak tegas dan belum jelas dan pasti bahwa ini adalah asbabun nuzul. Itu bisa jadi hanya sebagai sebuah tafsiran mengenai kandungan apa yang terdapat dalam ayat itu. Tapi ketika riwayat itu menjelaskan mengenai sebuah kasus, sebuah kejadian, sebuah peristiwa, lalu pada bagian akhir ada kalimat fanazalat, lalu turunlah ayat ini. Nah, itu ada kata fa, namanya fa ta'kibiyah. Fa yang menunjukkan bahwa setelah kejadian itu turunlah ayat ini. Atau menggunakan kalimat fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat tersebut. Nah, itu namanya lafal yang sharih, lafal yang jelas dan pasti menunjukkan asbabun nuzul. Karena asbabun nuzul itu adalah keterkaitan yang tidak bisa terlepas, apalagi berjarak jauh antara sebuah kasus dengan kejadian dan waktu. Itu ada. Jadi pelaku, waktu, dan tempat itu berada dalam 3 koridor, barulah disebut asbabun nuzul. Tapi kalau waktunya berbeda jauh, itu bukan. Itu hanya menceritakan kejadian apa yang terjadi pada masa lalu. Misalnya kalau baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu menceritakan tentang pasukan Abraha yang datang ke Mekah mengendarai gajah. Itu bukan asbabun nuzul, karena itu bukan yang menjadi penyebab turunnya ayat itu. Hanya menceritakan bahwa itu pernah itu pada masa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dilahirkan, itulah disebut tahun gajah. Itu ceritanya seperti itu. Jadi itu bedanya tentang ilmu asbabun nuzul. Baik, yang berikutnya di dalam riwayat ini adalah Fa akhraja Ibnu Jarir, ini yang ketiga. Bukan 7 tapi banyak lagi nih. Yang ketiga, Imam Jalalain Suyuti mengutip pernyataan Ibnu Jarir, ini pengarang kitab namanya Tafsir At-Tabari. Wa Ibnu Abi Hatim min tariq Ali bin Abi Talha an bin Abbas. Ya, ini dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Hatim melalui jalur Ali bin Abi Talha bersumber dari Ibnu Abbas. Kalau tadi kan Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ilal Madinati. Ini sama. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah, amarahullahu ayyastaqbila Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau agar menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu menghadap ke kiblat yang ada di Palestina, ya, yang ada di Baitul Maqdis di Palestina, yaitu di Masjid Al-Aqsa. Fa farihat al-Yahudu, maka orang-orang Yahudi gembira karena Baitul Maqdis adalah kiblatnya orang-orang Yahudi. Fastaqbalaha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menghadap ke arah sana ketika sholat bid'at asyara syara, ya sekitar lebih 10 bulan. Nanti dalam riwayat lain menyebutkan ada 16 atau 17 bulan lamanya Nabi sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu qiblata Ibrahim alaihi salam.
Padahal Rasulullah SAW sendiri hakikatnya tetap mencintai, suka, senang terhadap kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Baitullah Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Fakana yad'u wa yanzuru ila samai, maka adalah Nabi SAW seringkali berdoa sambil menengadahkan wajahnya ke arah langit. Fa'anzalallahu, maka turunlah ayat fawallu wujuhakum syatra. Ini ada ayat selanjutnya ini. Sebelumnya wahai semua kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, tapi lebih lengkapnya ini ayat 144 surah Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Nah, ini. Jadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Itu ayatnya. Jadi ketika Nabi SAW yang tadinya selama, kalau di sini hanya 10 bulan lebih ya, tapi kalau dalam lain 16 sampai 17. Akhirnya Nabi karena rindu kiblat Nabi Ibrahim di Mekah, akhirnya sering berdoa dan menengadahkan. Itulah karena ratakallu, kamu melihat Nabi SAW selalu menengadahkan wajah di bisamai. Karena ratakallu wajhaka fis samai falan yalnaka qiblatan tardaha. Ya, mereka berharap untuk ya terhadap kiblat yang dia sukai. Maka turunlah ayat itu. Fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat yang ada di Ka'bah itu. Wahai semua kuntum, maka dimanapun kamu berada ketika hendak salat, ya fawallu wujuhakum syatra, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Yaitu itu ayatnya. Pertaba ya min zalik al-yahud. Lalu orang-orang Yahudi bingung. Ya, dalam bahasa kita itu jengkel karena dengan Nabi SAW selalu mendengar dan minta seperti berdoa untuk kembali ke ini, ya orang-orang Yahudi merasa itu pertaba sebenarnya ragu-ragu, tapi dalam pengertian yang tidak senang. Wa qalu, apa kata orang Yahudi, ma wallahu an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Apa sih yang membuat mereka beralih ya dalam kiblat mereka allati kanu 'alaiha, yang sebenarnya selama ini kan mereka berkiblat Baitul Maqdis sebagaimana kiblat kami bagi orang-orang Yahudi. Akhirnya karena ada sikapnya orang Yahudi terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti ini, fa anzalallahu, maka Allah menurunkan kul lillahi al-masyriqu wal maghrib. Ya, katakanlah bahwa milik Allah segalanya timur dan barat. Ya, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, maka kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka disitulah wajah Allah. Ini riwayat yang ketiga yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, ada lagi, kalau riwayat ini keterangannya isnadu qawiyun. Ya, jadi sanadnya kuat. Ya, wal makna aidan yusaidu, dan makna hadis ini pun, riwayat ini itu saling menguatkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Jadi tidak ada perbedaan yang prinsip, walaupun berbeda riwayat, satu dari Ibnu Umar, yang satu dari Ibnu Abbas, tapi dua-duanya saling menguatkan. Berikutnya ada lagi Pak Akhraj at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Darqutni min tariqi As'ad as-Saman an Asim bin Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi, ya abihi maksudnya Rabi'ah, qala, ini kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin muslimatin falam nadri aina al-qiblah fa shalla kullu rajulin minna ala hayalihi falamma asbahna dzakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nazalat fa ainama tuwallu fasamma wajhullah al-ayah. Ya. Qala Tirmidzi gharib wa As'ad yuda'afu fil hadis. Jadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi beserta Ibnu Majah dan Ad-Darqutni melalui jalur As'ad as-Saman. Ya, dari Asim bin Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya. Ayahnya bernama Rabi'ah, putranya namanya Amir.
Dia mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan jauh. Ya, lalu fi lailatin muzlimah, ya dalam perjalanan itu dalam keadaan gelap gulita, sama sekali tidak ada cahaya yang nampak. Falam nadiri ainal kiblah, maka kami tidak tahu kemana arah kiblatnya ini, karena gelap gulita. Fasalla kullu rajulin minna ala hayali. Akhirnya kami berombongan ini, ya masing-masing salat sesuai dengan hayalannya. Maksudnya itu ya sesuai dengan perkiraan atau ijtihadnya. Bagi yang berijtihad arah sebelah utara, dia ke utara, yang sebelah selatan, yang merasa ke timur. Pokoknya karena tidak ada yang bisa mengetahui, karena dalam keadaan gelap gulita. Falamma asbahna, ketika sampai pada subuh hari, ya kami datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kejadian ini, karena masing-masing sholat sesuai dengan hayalannya. Itu. Maka dengan pertanyaan ini Allah menjawab dengan turunnya ayat ini, fanazalat fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka disitulah wajah Allah. Beberapa lagi riwayat yang pada prinsipnya kalau kita lihat isinya ya hampir sama, ya hampir sama. Jadi kalau di sini juga disebutkan bahwa ini yang menurut dari Jabir, kalau tadi ini dari Rabi'ah, dari Asim bin Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya. Kalau ini dari Jabir sama juga, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus sebuah pasukan, ya kata Jabir, kuntu fiha, di dalamnya aku bagian dari pasukan itu. Nah lalu fa'asabatna zulmatun, lalu kami dalam perjalanan itu, ya kami dalam keadaan gelap gulita sama sekali. Ya, kayak kita lah misalnya pas dalam perjalanan itu mati lampu. Ya memang dulu kan belum ada lampu, memang gelap sama sekali. Jadi tidak ada cahaya dari bulan ataupun bintang. Falam na'rif al-kiblata, jadi kami tidak tahu kemana arah kiblat ini. Ya, lalu faqalat ta'ifatum minna, ada sebagian kelompok di antara kami yang mengatakan, oh kami tahu kelompok arah sini. Ya, kadang arafna al-kiblah hiya huna kibala ashimal. Jadi merasa kiblat ini sebelah kanan, di sini sebelah utara. Yang lainnya juga begitu, dia mengatakan sebelah sini, ya hampir sini nanti, sama ceritanya itu. Akhirnya karena ini merasa semua sesuai. Kalau tadi kan ala kulli hayalihi, sesuai dengan hayalannya. Kalau ini merasa oh di sini. Nah, lalu mereka pasallu, ada yang salat sambil menggaris bahwa inilah kiblat saya, sini garis masing-masing. Ternyata falamma asbahu wa talati syamsu. Nah, ketika sampai subuh, matahari sudah terbit, kan tadi di garis itu. Ternyata itu beda-beda. Tempat beliau menghadap waktu salat itu berbeda. Nampak, oh ternyata arah kiblat sebelah sana. Karena kan sudah terbit matahari, menunjukkan oh kejelasan, oh ternyata arah kiblat sebelah sini. Nah, lalu rombongan ini ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya mengenai kasus yang mereka alami seperti ini. Pasakata, Nabi diam, belum bisa menjawab karena belum ada wahyu yang bisa membenarkan atau menolak tentang apa yang mereka alami para sahabat ini. Akhirnya ya dalam riwayat ini wa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat walillahi al-masyriqu wal-maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Jadi sekali lagi ada beberapa riwayat ini yang menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat 115 surah Al-Baqarah. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik antara ayat dengan kejadian yang diungkapkan dalam asbabun nuzul ini, maka kelihatan bahwa begitu pentingnya memahami dan mengerti tentang asbabun nuzul. Kenapa? Karena coba perhatikan baik-baik ya. Kalau lihat ayat ini tanpa memperhatikan asbabun nuzulnya, walillahi al-masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah.
bahwa timur dan barat itu adalah miliknya Allah. Fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Nah, kalau kita lihat tafsir para ulama, ini ada berapa kitab tafsir ini yang menjelaskan tentang istilah timur dan barat ini disebutkan dua arah, timur dan barat, tapi sudah mewakili seluruh arah. Ya, bahwa seluruh arah itu yang dimaksud. Jadi bukan hanya tentang timur dan barat. Ya, kata Asy'arawi yang dimaksud di sini bahwa li'annal arda kulluha masajid. Bahwa semua bumi Allah ini, ya kapan dan dimanapun itu adalah masjid semuanya. Masjid semuanya. Kenapa disebutkan timur dan barat? Karena semua orang tahu tentang dua arah itu. Kenapa? Karena begitu terbit matahari, wah ini pasti arah timur nih. Begitu matahari terbenam, wah pasti ini arah tempat maghrib sebelah arah barat misalnya. Jadi itu jadi yang dimaksud adalah seluruhnya. Jadi hanya penyebutan timur dan barat untuk mewakili seluruh arah. Nah, oleh Asy'arawi menyebutkan yang dimaksud ini bahwa seluruh bumi Allah ini adalah masjid. Dan itu didukung oleh hadis. Walaupun Asy'arawi tidak menyebutkan hadisnya. Bahwa semua bumi Allah itu adalah suci dan bersih dan boleh ditempati sujud, ya, sebagai tempat kita sholat. Kalau di negara-negara Timur Tengah, itu sopir-sopir itu, sopir taksi itu di sopirnya itu pasti ada sajadah itu. Ya, karena kalau begitu masuk waktu sholat, itu sopir itu berhenti, menginggirkan mobilnya itu, taksinya, lalu kemudian amparkan sajadah, sholat di situ. Ya, karena itu bersih. Kalau kita sini tidak biasa. Kalau ada sopir taksi turun dari taksinya lalu hamparkan sajadah di pinggir jalan sholat, itu bisa dipelototi orang karena tidak biasa. Padahal tidak ada salahnya. Semua bumi Allah ini. Nah, kalau Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya ini Safatul Tafasir, dia menafsirkan ayat dengan menyebutkan lillahi al-masyriq al-maghrib itu dalam pengertian wal muradu, yang dimaksud itu adalah jami'ul ard. Jadi seluruh bumi. Nah, jadi timur dan barat itu hanya dua istilah yang mewakili, ya, dengan istilah semuanya, yaitu adalah jami'ul ard. Ya, sama juga kalau Anda baca ayat dalam Al-Quran itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, mengingat Allah pada waktu berdiri, pada waktu duduk, dan pada waktu dia berbaring. Itu salah satu makna oleh para ahli tafsir, bukan pada waktu duduk, pada waktu berdiri, pada waktu berdiri, pada waktu dan berbaringnya. Itu hanya penyebutan pada inilah yang biasa dilakukan oleh manusia. Tapi yang dimaksud itu dalam seluruh keadaan selalu ingat kepada Allah. Itulah namanya tafsir. Nah, itulah namanya tafsir. Jadi lain lagi kalau baca ini tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, ini tafsir tasawuf. Ya, jadi kalau ini lebih lagi karena bumi Allah begitu sangat luas, tapi yang dimaksud lebih kepada ini. Nanti pada tafsiran di ayat terakhir itu, innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas. Gitu. Jadi yang bisa menampung itu Allah itu meliputi. Jadi Allah meliputi seluruh arah. Itu yang dimaksud. Jadi itu yang dimaksud bahwa seluruh arah adalah milik Allah. Jadi bukan hanya timur dan barat miliknya Allah, lalu kemudian arah selatan dan utara bukan. Tapi yang dimaksud di sini bahwa ya Allah yang meliputi. Idh huwa muntaha al-jihad muhitum biha. Jadi Allah meliputi semuanya itu. Nah, jadi itu tentang makna istilah dengan masyriq dan maghrib. Tetapi yang menjadi kata kunci ingin dijelaskan dari ayat ini, terutama penjelasan dari asbabun nuzul adalah salat menghadap kemana saja. Karena kalau kita tidak memperhatikan asbabun nuzul, maka secara lahiriahnya kita boleh salat menghadap kemana saja karena Allah ada di mana-mana. Karena semua arah ini adalah miliknya Allah, maka ketika dimanapun kita menghadap, Allah ada di situ. Artinya selama niat kita ingin beribadah untuk mendapatkan ridha Allah kapan dan dimanapun, Allah tetap akan menerima persembahan ibadah kita. Nah, ini kalau pakai secara lahir seperti ini, maka
Secara hakiki iya, secara hakiki, tapi secara syariat tidak. Kenapa? Karena syariat mengatur bahwa salah satu syarat sahnya ibadah sholat adalah menghadap arah kiblat. Ini yang tadi di tafsir siapa tadi menjelaskan ini ya. Ya ada juga di dalam Lubabun Nukul ini bahwa apa aturan syariatnya? Aturan syariatnya itu adalah wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kamu berada pada waktu hendak salat maka harus menghadap arah kiblat. Nah itu syarat sesuai dengan syariatnya. Dan oleh ulama fikih menjadikan syarat sahnya salat adalah menghadap arah kiblat. Nah, lalu kalau ayat ini karena dikatakan kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah, artinya boleh salat menghadap kemana saja. Nah ini ayat bersifat umum lalu ditaksis oleh riwayat asbabun nuzul yang tadi kita bacakan. Apa artinya ditaksis? Artinya ayat ini berlaku secara khusus dalam kondisi keadaan darurat tertentu. Nah itu yang dimaksud. Nah jadi inilah pentingnya asbabun nuzul, karena asbabun nuzul ini memperjelas sekaligus ya memberikan penjelasan bahwa ayat ini hanya berlaku khusus ya, ada waktu dan saat tempat-tempat tertentu di mana kita sholat menghadap kemana saja ya, jadi tidak perlu sampai ribut itu tidak sah harus menghadap arah kiblat apapun dan dalam kondisi seperti apapun. Nah hadis ini tadi udah banyak riwayat baik dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kemudian Jabir dan tadi Rabi'ah bahwa beberapa sahabat yang dalam perjalanan itu masing-masing pernah mengalami ya. Tapi kasus yang pertama tadi itu adalah ketika Nabi hijrah dari dari Mekah datang ke Madinah, beliau menunggangi kendaraan ya, katakanlah misalnya kalau beliau pakai onta, nah kebetulan ontanya itu menghadap arah timur, lalu beliau salat di atas kendaraan, maka beliau salat menghadap ke arah timur. Lalu ke atas kejadian inilah Allah menurunkan ayat. Itu penjelasan oleh Ibnu Umar. Ya, walaupun nanti di kalangan para ulama ada perbedaan diskusinya panjang karena di dalam hadis ini katakan yusolli ala rahilah tatawuan, yaitu salat sunat. Nah, bagaimana dengan salat fardu? Ini yang kemudian menjadi soal. Tetapi yang kita ingin menjelaskan di sini bahwa adanya asbabun nuzul ini mempertegas bahwa ayat ini jangan disalahpahami. Apa maksudnya? Disalahpahami ketika kita mau salat menghadap kemana saja walaupun dalam kondisi normal. Itu keliru ya. Ya ini ayatnya benar, tetapi karena ada penjelasannya melalui hadis yaitu asbabun nuzul bahwa ini hanya berlaku dalam kondisi darurat sementara. Ya saya kira sepertilah kalau kita di Indonesia dulu pada zaman Nabi kan belum ada pesawat. Sekarang kalau kita naik pesawat lalu kemudian di tengah dalam pesawat, bayangkan kalau kita dari sini berangkat ke Mekah itu kan perjalanan sekitar 9 jam. Begitu juga antar suatu negara. Nah di dalam itu kan berapa kali kita salat misalnya. Nah ketika dalam pesawat mau salat ya maka kita salat menghadap ke arah mana pesawat itu menghadap. Ya misalnya pesawatnya mungkin mengarah ke arah timur, lalu kemudian bersikeras, wah ini kan harus menghadap arah kiblat sesuai dengan syarat fikihnya. Lalu Anda kasih tahu pilotnya, Pak pilot tolong dong pesawatnya diarahkan dulu ke kiblat ya, saya sholat ini. Atau pesawatnya tetap arah timur tapi Anda sholatnya di balik kursinya, lalu nanti dilihat oleh orang, waduh kok sholat menghadap ke orang misalnya itu. Artinya dalam kondisi begitu kita boleh sholat menghadap kemana kendaraan yang kita tumpangi, maka itu boleh. Inilah dimaksud fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Begitu juga kalau misalnya kita sudah hidup di tengah-tengah abad modern ini, tapi suatu saat ketika semua mati lampu, tidak ada sedikit pun cahaya penerang yang bisa memberikan sinyal ya, memprediksi bahwa arah kiblat sebelah sana. Atau orang pergi berburu ke hutan misalnya. Nah di tengah-tengah hutan ini tidak bawa HP, tidak bawa apa-apa. Sehingga dia tidak tahu. Dia berlima, berempat, bertiga. Nah semua merasa, menurut saya kiblatnya sini. Yang lain, menurut saya begini. Nah kalau dalam kondisi begini seperti dijelaskan dalam hadis tadi, itu tidak boleh sholat berjamaah. Ya, tidak boleh saling mengikuti. Karena kalau imamnya merasa arah kiblat sebelah kanan, utara, yang satunya mengatakan sebelah kiri kan tidak mungkin lah, karena beda ijtihad, tidak boleh berjamaah. Maka dia sholat menghadap kemana sesuai dengan keyakinannya. Inilah yang dimaksud oleh ayat ini. Nah jadi ini juga menunjukkan bahwa Islam
tetap memberikan sebuah solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat ini, bahwa ada saat momentum tertentu di mana arah kiblat kita tidak tahu persis arahnya kemana, maka kita bisa sholat dengan menggunakan ayat ini. Jadi sekali lagi dengan asbabun nuzul kita bisa mengerti dan memahami bahwa ayat ini adalah bersifat khusus sebagaimana jelaskan asbabun nuzul. Jadi tidak berlaku umum. Yang berlaku umum sesuai syariat fikih adalah wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada ingin mendirikan salat, maka hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkanlah wajahmu ke arah syatral Masjidil Haram. Ya, saya kira inilah yang bisa kami jelaskan melalui asbabun nuzul ayat 115 surat Al-Baqarah. Semoga memberi kemanfaatan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.